Jaksa membacakan tanggapan atas pembelaan Ferdy Sambo. Saat membacakan tanggapannya, jaksa tetap berpendapat jika Ferdy Sambo sudah merencanakan pembunuhan kepada Yosua sejak dari rumah Saguling hingga ke rumah dinasnya. Bahwa dalam tuntutan tim penuntut umum, terdakwa Ferdy Sambo dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke-1, dan pertama primer melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 29. Tanggapan penasihat hukum mengenai sekalipun tim penasihat hukum berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun apabila majelis hakim berpendapat lain, kami perlu menyampaikan hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara pidana akuo. Permohonan penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo dalam hal ini patut dikesampingkan karena meskipun terdakwa Ferdy Sambo selama di persidangan bersikap sopan, akan tetapi terdakwa Ferdy Sambo melakukan pengingkaran dalam pledoi penasihat hukum maupun pledoi yang dikemukakan oleh terdakwa Ferdy Sambo sendiri. Faktanya, terdakwa Ferdy Sambo dalam setiap pemeriksaan saksi-saksi dan ahli mengakui dan menyatakan akan bertanggung jawab atas peristiwa terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi, pada kesempatan lain, terdakwa Ferdy Sambo melakukan pengingkaran terhadap peristiwa terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kalaupun benar terdakwa Ferdy Sambo tulus dan ikhlas bertanggung jawab, maka terdakwa Ferdy Sambo akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak berbelit-belit dalam mengungkap peristiwa yang mengakibatkan terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa oleh karena semua dalil penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti, maka kami tim penuntut umum memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdy Sambo agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh dalam pledoinya dan menyatakan terdakwa Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke-1 dan pertama primer melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Bahwa pada kesempatan yang sama terdakwa Ferdy Sambo juga mengajukan nota pembelaan secara pribadi dan dalam pembelaannya terdakwa Ferdy Sambo membuat pengakuan menyusun skenario seolah-olah peristiwa penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, bahwa terhadap hal-hal lain yang termuat dalam pledoi penasihat hukum yang belum terbantahkan oleh replik tim penuntut ini, maka tim penuntut umum menyatakan tanggapan penasihat hukum dalam pledoinya telah terbantahkan dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan dalam surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023. Selanjutnya kami akan serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin kepada majelis hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya. Setelah penuntut umum mencermati uraian eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo, vide halaman 33 sampai dengan halaman 46, bahwa dalil keberatan penasihat hukum terdakwa yang dikemukakan pada poin 5 ini merupakan manifestasi dari keseriusan penasihat hukum terdakwa dalam mencermati materi pokok perkara sehingga menyatakan obskur libel. Padahal dalam surat dakwaan penuntut umum tertanggal 5 Oktober 2022 sudah diuraikan secara jelas, sistematis dan terstruktur dengan uraian peristiwa secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Ferdy Sambo. Surat dakwaan tersebut telah nyata diakui secara tegas oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi atau nota keberatan pada halaman 7 sampai dengan halaman 9
yang telah membagi menjadi 3 fase peristiwa, antara lain fase rumah saguling diuraikan sebagai berikut. A. Peristiwa tanggal 8 Juli 2022. B. Ferdi Sambo emosional mendengar laporan kejadian kekerasan seksual di Magelang yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat kepada Putri Chandrawati, sebagaimana disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada Ferdi Sambo di lantai 3. C. Ferdi Sambo memanggil Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu secara terpisah dan bergantian ke lantai 3. Fase rumah duren 3. A. Putri Chandrawati isolasi mandiri di kamar lantai 1. B. Ferdi Sambo secara tiba-tiba menyuruh supir atas nama Prayogi untuk mundur sesaat setelah melewati rumah duren 3. C. Ferdi Sambo hajar cat, namun Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari uraian tersebut di atas, jelas terlihat penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka patutlah kiranya eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi atau nota keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo yang merupakan materi pokok perkara tidak kami tanggapi karena merupakan materi untuk pembuktian pokok perkara. Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo tetap berada dalam tahanan.